Assalamualaikum warga Madani, semoga sehat-sehat selalu. Nama saya Kim, dalam bentuk yang lain, hahaha, dan selamat datang di kanal Kim.Pen and Brush dan video ini akan membahas tentang penanggung jawab alat angkut yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan tempat pemeriksaan imigrasi. Selamat belajar! Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di TPI, sangat erat kaitannya dengan penanggung jawab alat angkut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Angka 37, Undang-Undang Nomor 6 2011. Disebutkan bahwa penanggung jawab alat angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. Untuk itu, setiap penanggung jawab alat angkut yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memahami dan mematuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur ketentuan mengenai kewajiban penanggung jawab alat angkut dalam bab masuk dan keluar wilayah Indonesia yang terdiri dari beberapa pasal, yaitu Pasal 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, 1. Penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi. 2. Penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi. Nakhoda kapal laut wajib melarang orang asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di wilayah Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 13 tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai berikut. 1. Penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. 2. Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Penanggung jawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk A. Sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada pejabat imigrasi. B. Menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada pejabat imigrasi. C. Memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang. D. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin pejabat imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian. E. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian keimigrasian selama menunggu keberangkatan. F. Membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap orang asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya. J. Menjamin bahwa orang asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya. Dan H. Menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan atau awak alat angkutnya. 2. Penanggung jawab alat angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerjasama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui sistem informasi manajemen keimigrasian. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, menjelaskan mengenai ketentuan Pasal 12 Ayat 1, yakni kewajiban penanggung jawab alat angkut untuk menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI dengan ketentuan. A. Kewajiban pemberitahuan rencana kedatangan alat angkut laut atau alat angkut udara bagi penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf A paling lambat 3TG
jam sebelum alat angkut tiba. B. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, 1. Penanggung jawab alat angkut wajib memeriksa dokumen perjalanan dan atau visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk wilayah Indonesia. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju wilayah Indonesia. T. Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan, visa, dan atau dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku. 4. Jika dalam pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penanggung jawab alat angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar wilayah Indonesia. Pelanggaran atas pasal 11 ayat 1 dan pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berakibat pengenaan biaya beban kepada penanggung jawab alat angkut. Biaya beban dimaksud merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM (PNBP) Kemenkumham. Diatur besaran biaya beban dikenakan sebesar Rp50.050 juta atau memproses sesuai dengan ketentuan pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyebut